Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amr Maula dengan NIM 220366, kelas RA1 Manajemen semester 4. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM. Materinya yaitu tentang memahami budaya organisasi. Nah, apa sih budaya organisasi itu? Nah, budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Nah, budaya organisasi juga mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Adapun definisi budaya organisasi. Nah, budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Nah, hal ini juga mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi juga mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Selanjutnya yaitu ada komponen budaya organisasi. Nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Norma-norma, peraturan, dan panduan yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Kebiasaan-kebiasaan, pola berpikir, dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Selanjutnya yaitu ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama yaitu mempersatukan anggota. Nah, budaya organisasi menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasi. Nah, sehingga mereka merasa terhubung dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu membangun keunggulan kompetitif budaya yang kuat. Dapat menjadi sumber diferensiasi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga yaitu mendorong kinerja optimal. Budaya organisasi yang kondusif dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu yang pertama ada kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin organisasi akan menjadi panutan dan membentuk budaya organisasi. Nah, seperti contohnya seorang pemimpin itu datang tepat waktu. Nah, itu juga akan mempengaruhi si karyawan buat dapat tepat waktu juga sebelum jam kerja dimulai. Nah, yang kedua yaitu ada sejarah dan tradisi. Pengalaman masa lalu dan tradisi yang sudah mengakar dalam organisasi akan mempengaruhi pola perilaku dan keyakinan anggotanya. Seperti kayak pengalaman yang sudah-sudah gitu, kayak pengalaman ini gagal. Nah, jadi itu termotivasi dari pengalaman hal tersebut. Yang ketiga yaitu teknologi dan lingkungan. Nah, perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan eksternal akan mendorong organisasi menyelesaikan budaya dan praktik kinerjanya. Nah, teknologi juga itu mempengaruhi banget karena ya semakin canggih teknologi sekarang ini akan semakin pesat juga perubahannya. Terus yang keempat yaitu ada karakteristik anggota. Latar belakang, usia, dan pengalaman anggota organisasi akan membentuk keberagaman yang memenuhi budaya organisasi. Nah, karakteristik juga itu mempengaruhi karena usianya berapa gitu, kayak pengalamannya kerja di mana udah berapa tahun gitu. Terus selanjutnya ada nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama integritas. Organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran,
kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Nah, jadi sebelum mengambil keputusan itu harus dipikirkan lebih matang-matang gitu. Yang kedua yaitu inovasi. Organisasi mendorong semangat kreativitas, keberanian mengambil resiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, yang kedua ini berani mengambil resiko, karena resiko apapun yang dia ambil pasti dia akan menanggung resiko tersebut. Yang ketiga yaitu fokus pada pelanggan. Organisasi menempatkan kepuasan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk dan layanan. Nah, pelanggan ini juga kan ada juga kayak pepatah, pelanggan adalah raja. Nah, kita harus memprioritaskan pelanggan tersebut, karena ya biar tertarik lagi kepada produk dan layanan kita. Terus yang keempat ada keunggulan. Organisasi menghargai kerjasama tim, saling mendukung dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu ada karakteristik budaya organisasi yang kuat. Yang pertama yaitu konsep dan terpadu. Budaya organisasi yang kuat menciptakan rasa kebersamaan dan saling memahami di antara karyawan. Mereka bagi nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang sama. Yang kedua yaitu berorientasi pada pencapaian. Organisasi dengan budaya yang kuat mendorong karyawan untuk bekerja keras, berorientasi pada hasil, dan berkomitmen mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu responsif terhadap perubahan. Nah, budaya yang kuat memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, dan regulasi tanpa kehilangan identitas inti. Yang keempat yaitu mempererat loyalitas karyawan. Budaya yang kuat menciptakan rasa memiliki dan bangga di antara karyawan, sehingga mereka lebih loyal dan termotivasi untuk mencurahkan upaya terbaiknya. Selanjutnya itu adapun pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Nah, budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi misi dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sangat cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Nah, hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul bagi pelanggan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.